Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama kami di Yufi Channel Belajar Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tajwid pada surah An-Naba. Kita mulai dengan bacaan isti'adah. Kita akan baca per ayat, satu ayat per ayat. Kemudian kita uraikan beberapa hukum-hukum tajwid yang ada pada surah An-Naba ayat 7 sampai dengan 12 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والجبال أوتادا والجبال pada lafal waljibala di sini ada lafal wal alif lam. Alif lam di sini ini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, lamut ta'rif terbagi dua. Ada yang namanya alif lam ta'rif syamsiyah, ada yang namanya qamariyah. Lam qamariyah yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Maka wal jibala. Kemudian pada lafal ba ada mad tabi'i, panjangnya dua harakat, wal jibala. Wal jibala. Kemudian autada, pada lafal autada lafal wawnya lembutkan karena dia bacaan lin, sambil dimonyongkan sedikit bibir kita ke depan. Wal jibala autada. Kemudian pada lafal da asalnya dan di sini pada dasarnya kita baca, kalau kita di tengah-tengah bacaan ini kita kita baca dengan tanwin autadan. Tapi karena kita waqaf, ini kita ganti dengan kita iwatkan yang awalnya fathatain bunyinya dan kita ganti dengan fathah ketemu alif saja. Maka menjadi danya menjadi panjang. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Seperti itu. Kemudian ayat yang ke-8, wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Pada lafal huruf qaf yang dimatikan ini kita namakan dengan bacaan qalqalah. Apabila kita mendapati huruf-huruf qalqalah yang 5 yaitu ba, jim, dal, ta dan qaf, maka teman-teman ini wajib kita pantulkan. Kesalahan yang terjadi di dalam melafalkan huruf qalqalah, yang pertama tidak memantulkannya. Yang kedua yaitu dia menambahkan huruf hamzah. Ini hati-hati juga. Contoh wa khalaqnakum, ini salah. Yang kedua wa khalaqnakum, wa khalaqnakum. Ini tambahan hamzah, harusnya mengalir saja untuk lafal qalqalahnya. Wa khalaqna, karena di sini qalqalah sughra, ya tidak terlalu ini, ya dia qalqalah yang kecil. Wa khalaqnakum azwaja. Pada lafalna ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, kum azwaja ada mim mati bertemu dengan huruf hamzah. Maka teman-teman sekalian, apabila kita mendapati ada huruf alif, ada huruf mim mati, ini berarti berkaitan dengan hukum mim mati dan hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi menjadi 3. Yang pertama idhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi dan idgham mimi. Nah, untuk singkatnya adalah untuk idgham mimi dan ikhfa syafawi hurufnya cuma satu, yaitu mim dan ba. Maka apabila selain daripada mim dan ba ada mim mati bertemu selain daripada mim dan ba, maka kita namakan idhar syafawi secara keseluruhan. Kemudian palafal az, ini alirkan nafasnya, azwaja, azwaja. Maaf, bukan alirkan, ya, sifat zai. Zai itu termasuk sifat jahar, yaitu nafas tertahan, tertahan tapi mengalir suaranya, az. Kemudian
yaitu ada mad tabi'i. Ja ini kembali lagi kita namakan mad iwad. Kita iwadkan tanwinnya menjadi fathah ketika kita waqaf. Dan ini hanya terjadi ketika fathatain berada di akhir bacaan atau di akhir kalimat ya. Kemudian kita waqafkan maka dia menjadi ganti menjadi iwad, menjadi panjang. Jan menjadi ja. Kemudian وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا Ain, hati-hati dalam pelafalan ain, jangan waja'alna, jangan hamzah. Atau jangan waja'alna masuk ke rongga hidung, tapi dia Bagaimana? Dari tengah tenggorokan kita lafalkan ain. Waja'alna nauma. Waja'alna, hati-hati dalam lafalan mad tabi'i. Jangan sampai membaca mad tabi'i lebih daripada 2 harakat. Contoh, ingin lebih baik gitu ya, tapi terpanjangkan lebih. Misalkan waja'alna naumakum. Ini kepanjangan untuk mad tabi'i. Cukup 2. Waja'alna naumakum waja'alna naumakum subata. Sama pada lafal subatan, ba mad tabi'i sama seperti tadi. Ta ada mad iwad sebagaimana yang kami jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada ayat yang 10. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila nalla. Ini ada alif lam. Kita namakan di sini alif lam syamsiyah. Yaitu alif lam yang dia ditulis dan dibaca dengan jelas. Dasarnya di sini kata lailun. Kemudian dimasuki dengan al, maka digandengkan langsung. Wa ja'alnal laila. Ya, wa ja'alnal laila libasa. Maka dia langsung al-laila. Maka kemudian libasa sama kembali lagi libasa sebagaimana yang sebelumnya, ba mad tabi'i panjangnya 2 harakat, san dasarnya sa mad iwad, yaitu kita iwadkan. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna an-nahara. Ini yaitu ada nun berharokat tasydid. Di sini diwarnai dengan warna hijau, yang artinya dia kita namakan dengan bacaan gunnah. Maka setiap kita mendapati teman-teman sekalian ada nun tasydid, mim tasydid di dalam bacaan Quran kita, maka ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Maka cara melafalkannya adalah menahan dulu suara ya. Wa ja'alna an-nahara wa ja'alna an-nahara ma'asha. Tahan, baru dilepaskan. Jangan langsung wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kemudian ha dan a mad tabi'i kedua-duanya. Sya kembali lagi dia mad iwad. Nah, untuk mad iwad sebenarnya paling banyak di dalam surah An-Naba ini ya, sampai akhir pun kita baca dengan bacaan mad iwad. Mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan mad iwad, beberapa ayat saja. Tapi seluruhannya banyaknya mad iwad. Baik, ayat yang terakhir yang kita bahas adalah ayat ke-12. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Pada lafal wa banayna, linkan bacaan nainya, ya-nya lembutkan. Fau monyongkan fauqa. Kemudian bedakan antara huruf qaf dan kaf. Fauqaku, fauqakum, fauqakum sab'an shidada. Mim mati ketemu sin, yaitu kita hukumnya dengan izhar syafawi, yaitu mim mati ketemu dengan seluruh huruf jaya kecuali mim dan ba. Kemudian ba termasuk huruf qalqalah. Ini cara membacanya sama seperti bahasan sebelumnya pada ayat sebelumnya, yaitu ba-nya dipantulkan. Kesalahan terjadi, pertama tidak mantul, yang kedua menambahkan hamzah. Hati-hati dalam membacanya. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Maka hati-hati dalam melafalkannya. Kemudian lafal an ketemu shin. Ini ada bacaan ikhfa.
yaitu kita samarkan suara an ya ke huruf sin. Jadi terdengar seolah-olah dia ada eng gitu ya, tapi bukan ang, tapi dia ikhfa. Ikhfa itu membaca di antara izhar dan idgham. Maka sab'an langsung samarkan ke shin. Sab'an shidada 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 ya dan sama mad iwad diiwadkan. Baik, kita coba baca ulang dari ayat yang ke-7 sampai dengan ke-12. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bahasan tajwid kita dan uraian tajwid pada surah An-Naba ayat ke-7 sampai dengan ke-12. Semoga yang sedikit ini dapat bermantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا balafalna dan ro. Di sini kedua-duanya menandakan panjang, adanya fathah bertemu alif. Ya, di sini na fathah ketemu alif, ro fathah ketemu alif. Kedua-duanya kita hukumi dengan mad tabi'i. Kemudian pada lafal jawwahaja atau sirajawa. Di sini ada apa namanya teman-teman? Fathatain bertemu dengan huruf waw. Maka apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw setelahnya, yang mana waw termasuk huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya langkah pertamanya awalnya sirojan ketemu dengan waw, tanwinnya awalnya bunyi n. Nah, kemudian ketemu waw maka n-nya hilang, masuk ke waw, jadi waw-nya double. Sirajawa, sirajawa, itu langkah pertama. Langkah kedua ditahan gunnahnya, tahan suara waw-nya. Sirajawahaja. Karena dia idgham disertai dengan gunnah, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Kemudian wahaja, haja sama ha mad tabi'i. Kemudian lafal jan, awalnya dia berharakat fathatain, bunyikan jan ketika dia apa namanya di tengah-tengah bacaan. Akan tetapi ketika di akhir bacaan dan waqaf, apabila ada fathatain bertemu alif di akhir bacaan, maka dia diiwadkan, diganti menjadi panjang sebagaimana mad tabi'i. Jadi bentuknya seperti ini. Wahaja. Nah, inilah yang kita namakan dengan mad iwad. Mad yang menandakan panjang, yang awalnya fathatain diganti dengan panjangnya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Baik, lanjut. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا. Ada nun mati bertemu za. Ini kita tidak tulis, padahal di sini ada bacaan ikhfa, yaitu suara apa namanya? Suara nunnya disamarkan ke zai. Wa anza sambil ditahan bacaan eng-nya atau bacaan gunnah ikhfa ya, dengungannya. Wa anzalna minal mu'sirati. Na mad tabi'i panjang dua harakat, fathah ketemu alif. Kemudian al mu'sirati atau minal mu'sirati ada alif lam. Di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah,
yaitu alif lam yang kita tuliskan dan kita baca dengan jelas. Untuk alif lam sendiri ada dua, alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah alamnya dianggap tidak ada, sedangkan qamariyah dibaca dengan jelas. Kemudian mu'sirasi, mu'sirati ma, ra panjangkan mad tabi'i. Kemudian lafal ma antha, ma'a di sini ma-nya kita panjangkan sepanjang 4 harakat atau 5 harakat. Karena di sini kita namakan dengan mad wajib muttasil. Yaitu mad yang terjadi, teman-teman, apabila ada mad tabi'i datang setelahnya huruf hamzah. Nah, di sini ada ma, awalnya panjang 2 harakat, ma datang setelahnya hamzah. Ma awalnya 2 harakat karena ada hamzah datang setelahnya setelah huruf mad atau mad tabi'i, maka ma-nya menjadi 4 harakat atau 5 harakat. Dan hamzah tersebut pada satu kata. Maka ma sajjaja, pada lafal ansa di sini ada ikhfa, yaitu adanya tanwin bertemu dengan huruf tha, yang mana ikhfa itu kan ada hurufnya ada 15. Salah satunya adalah tha dan zai tadi di awal. Maka cara membacanya langsung samar ke tha. Ma sajjaja, sajjaja, jaja. Nah, jan tadi sebagaimana siraja wahaja, yaitu dia termasuk daripada mad iwad yang diiwadkan dan dipanjangkan. Kita coba ulang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ya, ini ada yang terpotong sedikit, nggak apa-apa. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kita lihat linukhrija, hati-hati dalam kha, jangan sampai mantap linukhrija, jangan, tapi kha dan jangan terlalu kasar, enggak, tapi dia linukhrija bihi. Nah, di sini ada mad silah qasirah pada lafal hi, ini kita namakan dengan mad silah qasirah. Mad silah yaitu identik dengan huruf ha dhamir. Ha dhamir itu ha yang menggantikan posisi kata ganti dia. Maka di sini linukhrija bihi, hi, yaitu di sini ditandai dengan tanda yang seperti ini. Ini menandakan dia hi-nya dibaca 2 harakat. Linukhrija bihi habban wa, ha kecil, hati-hati jangan sampai dibaca habbau, tapi habban wa, tanwin bertemu waw sebagaimana yang tadi, yaitu idgham bi gunnah. Langkah pertama masukkan tanwinnya ke waw, hilang suara nunnya menjadi suara waw, kemudian ditahan gunnahnya. Maka habban wa nabata sepanjang 2 harakat lebih sedikit. Kesalahan yang banyak terjadi adalah dia tidak menahan gunnahnya. Contoh, linukhrija bihi habban wa nabata, misalkan begitu. Nah, ini kurang tepat. Kemudian wa nabata sama ba dan ta panjang sama. Pada lafal tan ini awalnya nabatan, karena di akhir bacaan menjadi mad iwad, kita ganti iwadkan fathatainnya menjadi panjang. Baik, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya, ayat ke-16. Wa jannatin alfafa. Wa janna, jangan langsung wa jannatin, tapi tahan dulu. Wa jannatin alfafa, nunnya jelas. Maaf, nunnya dibaca dengan gunnah, tahan. Wa jannatin, tin jelaskan kasrahnya sempurna karena bertemu setelahnya hamzah. Maka ini kita namakan dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, menampakkan, al-wuduh wal bayan. Sedangkan al-halq berkaitan dengan huruf-huruf yang kita keluarkan daripada tenggorokan. Hamzah termasuk yang kita keluarkan daripada tenggorokan kita. Maka wajannatin alfafa, alfafa, ya. Fan kembali lagi mad iwad. Lanjut. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna gunnah, tahan. Kesalahan tidak menahan.
Inna yawmal fasli sad tebal. Inna yawmal fasli kana mad tabi'i, panjangkan 2 harakat. Miqata kita tahan. Miqata sama panjangnya 2 harakat. Jangan miqata. Hati-hati juga di dalam melafalkan mad tabi'i ya teman-teman. Karena banyak sekali terjadi kesalahan di dalam membaca mad tabi'iynya, yaitu terlalu panjang. Contoh, inna yawmal fasli kana miqata. Ini kepanjangan. Cukup saja 2 harakat dengan menaikkan sedikit suaranya. Inna yawmal fasli kana miqata. Ya. Ayat yang terakhir, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ini ikhfa. Samarkan bibirnya, posisinya gigi atas menempel bawah. Yunfakhu fis suri. Hati-hati jangan dibaca yungpahu, jangan pakai P, tapi dia F. Yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Lafal su, tu, wa harus sama. Di sini kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Hati-hati jangan terlalu panjang juga. Kemudian hamzah fatatuna, jelaskan suara hamzahnya karena dia punya sifat yang mencolok, yaitu jahar dan syiddah. Fatatuna afwaja. Kemudian pada lafal fa, alirkan nafasnya, karena fa itu harus ada angin yang kita keluarkan karena dia sifatnya hams, mengalirnya nafas. Afwaja. Lafal jan mad iwad kembali, yaitu kita ganti fathatain yang menjadi panjang. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk tahsin, tilawah dan juga pembahasan hukum tajwid pada surah An-Naba ayat 13 sampai dengan 18. Semoga yang sedikit ini dapat membantu sahabat sekalian agar lebih baik lagi dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.